senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Gimana liburannya? Seru kan pasti? Adik-adik, kita udah lama nih nggak bertemu di ibadah sekolah minggu. Dan sekarang pagi ini kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan di sekolah minggu GKU Bintaro Jaya pada pagi hari ini. Gimana adik-adik? Semangat gak buat mendengarkan firman Tuhan nanti dan memuji Tuhan? Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, adik-adik harus tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu sejenak. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang telah Kau berikan bagi kami, dan terima kasih atas berkat-Mu yang menyertai kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, pimpin kakak sekolah minggu dan adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya adik-adik bisa mendengarkan firman-Mu dengan tertib dan menjalankan ibadah dengan baik. Dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Nya kepada adik-adik. Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu kami agar berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini nih. Nah, sebelum itu kita harus siapkan hati yang semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Ayo kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anaknya manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 8 ayat 20-32. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita siapkan hati kita untuk melakukan satu lagi puji-pujian, yaitu dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Naikkan ucapan
Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari Minggu pertama kita beribadah di tahun 2021 ini. Untuk itu pertama kakak mau ucapkan dulu selamat tahun baru adik-adik. Tetap semangat walaupun kita belajar atau bersekolah di rumah dan beribadah di rumah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga. Bapa yang kami sapa, kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah dan kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami Bapa agar supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan terlebih daripada itu kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa dan ampuni kami agar supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini terambil dari Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tulah keempat lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak. Adik-adik, di bulan Januari ini kita akan belajar mengenai kecurangan
jangan berbuat curang. Curang tuh sama dengan apa, adik-adik? Bohong ya? Iya, betul. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kecurangan yang dilakukan oleh Firaun, Raja Mesir. Masih ingat kan adik-adik Raja Mesir? Nah, minggu depan kita belajar tentang kecurangan yang dilakukan oleh Achan. Dan kemudian tanggal 31 kita belajar kecurangan yang dilakukan oleh Isabel. Nah, hari ini sesuai dengan firman yang sudah kita baca dari Keluaran 8 ayat 20 sampai 32 tadi itu mengenai tulah keempat. Adik-adik masih ingat kan ada berapa tulah ya yang Tuhan berikan kepada Firaun, kepada Mesir, agar supaya Firaun bisa mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Masih ingat nggak adik-adik? Ada berapa? Iya, betul. Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta agar orang Israel dibebaskan, tapi Firaun tidak mengabulkannya. Lalu Tuhan menghukum orang Mesir, yaitu ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air, katak dari sungai Nil, muncullah nyamuk yang sangat banyak. Datanglah lalat pikat penghisap darah. Binatang orang Mesir mati terkena sampar. Muncullah barah atau borok. Turunlah hujan es membinasakan orang Mesir. Datanglah belalang yang sangat banyak. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Semua anak sulung atau anak pertama mati. Adik-adik, Firaun, Raja Mesir, sudah beberapa hari ini tidak bisa tidur. Dia merasa gelisah. Karena apa adik-adik? Sudah 3 kali Musa dan Harun pagi-pagi sudah datang menemuinya dan meminta izin untuk membawa bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk berdoa. Kenapa dia gelisah adik-adik? Karena setiap kali Musa dan Harun datang dan mereka tidak sepakat, maka besoknya itu Mesir ditimpa oleh tulah. Nah, hari itu pagi-pagi Firaun sudah melihat Musa dan Harun sudah datang lagi. Dan seperti permintaan yang 3 sebelumnya, permintaan yang keempat ini juga sama. Musa dan Harun minta izin kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk berdoa menyembah Tuhan Allah mereka. Nah, kata Firaun, sudah berdoa aja di sini. Kenapa mesti pergi jauh-jauh? Tapi kata Musa bahwa kalau kita berdoa di sini, dan dia berkata, baiklah, saya setuju. Kalian boleh pergi untuk menyembah Tuhanmu. Tetapi jangan lama-lama. Terus berdoalah kepada Tuhanmu agar supaya lalat pikat ini tidak ada lagi di Mesir. Dan Musa menyanggupi. Musa berkata, baiklah, seperginya saya dari istana, sekeluarnya dari sini, saya akan berdoa dan minta Tuhan untuk melenyapkan semua lalat pikat yang ada di Mesir ini. Dan benar adik-adik, Musa berdoa minta kepada Tuhan. Besok paginya lalat pikat yang tadinya begitu banyak di Mesir hilang. Tak satu pun yang tertinggal. Mesir bersih. Ketika melihat hal ini, Firaun
bukannya berterima kasih, tapi dia merubah pikiran. Dia ingkar janji. Dia berjanji bahwa dia akan melepaskan orang Israel. Tapi ketika lalat-lalat itu sudah tidak ada di tanah Mesir, Firaun ingkar janji. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhannya. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi dan cerita kakak tentang Firaun ingkar janji ini, kita belajar dua hal. Ya, kita belajar dua hal. Yang pertama, bila berjanji harus ditepati. Ada dua jenis orang yang suka menepati janji dan yang suka ingkar janji. Anak-anak Tuhan tidak boleh ingkar janji. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Akibatnya orang-orang yang percaya kepadanya, yang disebut anak-anak Allah, juga harus menepati janji. Firaun tidak percaya kepada Allah, sehingga tidak heran bila ia tidak menepati janji. Mereka yang tidak percaya kepada Allah tidak tunduk pada perintah Allah, sehingga mereka cenderung melanggar janji. Alkitab berkata bahwa Firaun bertindak curang. Karena ketika Musa sudah menepati janji, Firaun malah. Yang kedua adik-adik, kita belajar mereka yang menepati janji artinya menghormati orang lain. Ketika kita menepati janji kita kepada orang lain, itu berarti bahwa kita menghormati orang lain. Kita menghormati orang itu, orang yang kita berikan janji. Orang yang melanggar janji adalah orang yang membohongi sesamanya. Dan itu artinya orang itu tidak menghormati sesamanya. Membuat janji dan menepati janji adalah sebuah kehormatan bagi anak-anak Tuhan. Mereka yang menepati janji menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Dengan menepati janji menunjukkan kita berusaha melakukan yang terbaik bagi sesama kita dan kita menghormati sesama kita. Nah, adik-adik, dalam pelajaran ini kita diingatkan, kita diajarkan untuk memegang teguh janji yang sudah kita ucapkan. Karena menepati janji itu merupakan suatu kehormatan buat diri kita sendiri maupun buat kawan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar untuk tidak menjadi anak-anak yang suka berbuat curang. Tapi kita mau menjadi anak-anak yang selalu mau menepati janji. Ketika orang tua atau mama kita memberikan kue kepada kita dan menyatakan ini dibagi ya buat adik, buat kakak. Kita bilang, iya mah, tapi kita makan semuanya habis. Artinya kita ingkar janji kan? Kita berbuat curang kan? Nah, itu gak boleh adik-adik. Karena setiap kecurangan yang kita lakukan ada konsekuensi, ada akibatnya. Seperti Raja Mesir Firaun, dia mendapat tulah. Nah, adik-adik kalau melanggar perintah orang tua tentu akan diberikan hukuman kan? Benar gak? Begitu juga ketika kita berjanji kepada teman kita,
Ya, kita bilang, yuk kita main di lapangan, main bola. Terus temennya udah datang bawa bola, kitanya nggak muncul. Temennya marah nggak? Bisa-bisa dia nggak mau berteman dengan kita lagi kan? Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu kepada kami pagi ini. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan mendapat tempat dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya. Kami tidak berlaku curang, tetapi kami selalu menepati janji kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawa adik-adik. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan satu pujian bawa persembahanmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Mari kita ambil sikap doa dan kakak mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus menjadi adik-adik yang taat pada firman, mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua, oleh kakak-kakak sekolah minggu, dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami untuk kami bertumbuh menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan, secara khusus bagi adik-adik yang saat ini masih terus menjalankan pendidikan melalui online. Tuhan berkati agar kami boleh menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita. Dan ketika kami akan melakukan aktivitas kami, menjalani hari hidup kami, biarlah kami terus mengalami berkat Tuhan di dalam hidup kami. Adik-adik, arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan perantaraan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai memberkati adik-adik bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dengan
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.